welcome back to my YouTube channel with me Desi. Terima kasih atas support kalian, karena support kalian aku bisa selalu buat video yang baru di setiap minggunya. Nah, buat kalian yang baru bergabung, jangan lupa di subscribe, klik dulu Desi's Vlog, dan jangan lupa di like dan komen tentunya. Nah, buat kalian yang menunggu-nunggu video yang akan aku upload di minggu ini, nah tentunya aku punya janji sama kalian bahwa aku bakal record dimana aku vaksin periode yang kedua untuk COVID-19. Nah, gengs, kabar baiknya aku sudah ambil video itu dan aku akan sharing di sini setelah vaksin yang kedua itu apa aja sih yang aku alamin, karena banyak cerita yang simpang siur. Mereka bilang setelah vaksin yang kedua ini justru banyak yang mengalami efek samping dari vaksin yang kedua. Nah, buat kalian yang penasaran prosedur vaksin COVID-19 yang kedua ini seperti apa? Nah, ini tahap awalnya kita ke resepsionis terlebih dahulu dan menyerahkan kartu vaksinasi yang sudah kita bawa dan KTP, dan mereka akan menginput terlebih dahulu data-data kita di database mereka, jadi agar kita itu terdaftar secara nasional, dan itu akan ada nanti barcode yang keluar di sertifikatnya. Nah, itu gunanya kita harus daftar terlebih dahulu, dan setelah selesai vaksin nanti kita akan melapor kembali ke bagian resepsionis. Nah, setelah selesai dari bagian resepsionis, kita langsung masuk ke ruangan khusus untuk asesmen terlebih dahulu. Nah, kita akan menemui dokter dan kita akan diobservasi terlebih dahulu dan diperiksa tanda-tanda vital kita, apakah kita pada saat itu TTV kita itu ke dalam keadaan normal atau tidak. Nah, mereka nanti biasanya akan menanyakan apakah ada keluhan atau gejala yang timbul setelah vaksin yang pertama. Nah, baru deh kita bakal divaksin. Jadi aduh, agak sedikit grogi nggak sih kalian kalau mau divaksin, apalagi injeksinya itu di otot kita, lengan yang kiri atau yang kanan. Dan untuk dosis yang kedua ini kurang lebih untuk speed yang 1 cc ya. Jadi aku sih kemarin itu nggak menanyakan. Nah, bahkan ada juga teman yang sharing ke aku, katanya yang setelah vaksin yang kedua ini mereka itu mengalami banyak yang positif COVID-19. Nah, seperti yang aku janjiin, kalau untuk tapi banyak yang nanya kepada saya, Kak, gimana sih kalau udah vaksin itu, apa memang udah bebas dari terpapar virus COVID-19? Nah, kebanyakan sih nggak menjamin ya tidak terpapar COVID-19, tapi ada juga setelah divaksin itu mereka malah dinyatakan positif. Nah, kalau di saya, efek samping yang saya alami ketika sehabis vaksin yang kedua ini ada beberapa poin. Jadi saya itu demam ringan sekitar sudah 3 hari. Jadi saya terakhir vaksin yang kedua itu di tanggal 25 Februari 2021. Jadi saya itu mengalami demam ringan, radang tenggorokan, sama badan pegel-pegel. Nah, itu saya sudah langsung konsul ke dokter yang menanggung jawabi vaksin COVID-19 ini jika ada efek samping yang dialami oleh individu. Nah, jadi advice dokter itu hanya disarankan untuk minum obat generik kayak paracetamol, Canmol. Terus kalau untuk injeksi itu mereka tidak menyarankan, dan istirahat yang cukup pastinya, dan kita itu harus makan yang teratur. Nah, sedikit mau sharing ke kalian, sampai di detik ini juga aku masih merasa bahwa aku itu masih demam ringan, cuman masih bisa diantisipasi dengan cara minum air yang banyak, dan aku masih bisa beraktivitas dengan baik, dan itu nggak terlalu mengganggu aktivitas aku. Nah, aku itu hal pertama yang aku lakukan ketika ada gejala di saya, positive thinking pastinya, dan konsul dengan dokter yang menanggung jawabi setelah vaksin COVID-19. Nah, setelah itu saya seperti biasa minum obat generik yang tadi aku sebutkan sebelumnya. Nah, itu aku bantai juga minum air putih yang banyak,
memang sih sedikit keganggu ya, jadi kita itu bolak-balik toilet ini, tapi nggak masalah. Dengan membuang sisa-sisa cairan dari tubuh kita itu kan untuk membantu mengeluarkan racun yang ada di dalam tubuh kita juga. Nah, terus yang ketiga itu apa yang saya lakukan? Makan buah. Jadi kan di buah ini ada banyak kayak vitamin C. Nah, itu membantu imun kita itu untuk stabil. Namun sebenarnya kita bayangin aja kayak baby yang habis vaksin itu kan mereka juga ngalamin respon dari tubuh mereka. Mereka pasti juga kayak ada demam, ada flu ringan, dan itu hanya untuk beberapa harinya, 3-7 hari kalau nggak salah. Nah, sama kayak kita, jadi sehabis divaksin itu jangan langsung panik. Nah, memang pasti ada respon dari tubuh kita, itu artinya berarti vaksin ini bekerja di dalam tubuh kita. Jadi respon setiap tubuh individu itu pasti berbeda-beda. Nah, gimana proses vaksin periode yang kedua ini? Silahkan kita ikutin, let's check it out. Nah, itu tadi setelah selesai kita vaksin, kita kembali lagi ke bagian apa ya namanya, resepsionis di pendaftaran paling awal, pintu paling awal penerimaan orang yang akan divaksin. Nah, maaf gengs kalau ada suara-suara yang agak berisik ya. Jadi setelah kita selesai vaksin itu seperti biasa kita kembali tadi ke resepsionis di bagian pendaftaran yang pintu awal kita. Nah, kita akan kembali menyerahkan kepada mereka itu kartu vaksinasi. Jadi gunanya itu agar kita nanti dapat pemberitahuan atau notifikasi bahwa kita itu dapat sertifikat bahwa kita sudah divaksin COVID-19. Jadi ada sertifikatnya. Jadi mereka itu kalau nggak salah ngirimnya via SMS dan melalui link. Jadi kita masuk ke link itu dan kita akan diarahkan untuk mendownload sertifikat tersebut. Nah, nanti aku kasih tunjuk dia, mungkin di thumbnailnya aku kasih tunjuk seperti apa sih sertifikat dari vaksin COVID-19 ini. Nah, seperti itu guys, sama aja sih prosedurnya kayak prosedur vaksin yang pertama itu. Seperti biasa kalau kita sudah divaksin, jadi ada jeda 30 menit untuk observasi terlebih dahulu apakah pada 30 menit ini ada efek samping atau gejala yang timbul. Nah, mereka itu akan observasi kita dulu. Nah, kalau tidak ada keluhan selama 30 menit itu, nah kita boleh pulang dengan catatan tidak ada keluhan gitu guys. Nah, buat kalian yang belum vaksin, teman-teman yang di luar sana, mungkin kalian akan di tahap-tahap berikutnya segera mempersiapkan diri, karena sebelum vaksin ini kita harus benar-benar fit dan harus benar-benar menjaga pola tidur, pola makan, jadi agar kita tetap fit baru kita melakukan vaksinasi gitu ya, karena kita tidak tahu respon imun setiap individu itu bagaimana. Nah, terus saya berharap semoga kita sehat-sehat semua dan kita bisa melakukan aktivitas kita. Nah, see you gengs di vlog aku yang berikutnya. Bye bye.